Pemirsa, Komisi 1 DPRD Kabupaten Kampar panggil BKPSDM dan Dinkes Kampar untuk menindaklanjuti terkait perekrutan P3K tenaga kesehatan. Hal ini terkait adanya keluhan para pekerja tenaga kerja sukarela kesehatan yang tidak dapat mendaftar menjadi P3K. Tindaklanjuti pengaduan para tenaga kerja sukarela Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar terkait seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Komisi 1 DPRD Kabupaten Kampar panggil Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kampar. Hal ini menindaklanjuti keluhan para TKS Kesehatan Kabupaten Kampar yang tidak dapat mendaftar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kabupaten Kampar gelombang kedua. Hal ini disebabkan adanya persyaratan yang mewajibkan para pelamar harus terdata di pemerintah Kabupaten Kampar terutama sebagai honorer. Pada persyaratan yang diwajibkan, para pelamar harus melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM yang tidak dimiliki oleh para TKS Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Hal ini menyebabkan para TKS yang bekerja selama belasan atau puluhan tahun lamanya tidak dapat mendaftar sebagai P3K. Hal ini dinilai sangat merugikan karena menyangkut nasib para TKS Kesehatan Kabupaten Kampar ke depannya. Sementara itu, saat pelaksanaan rapat dengar pendapat yang dilakukan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Asmara Fitra Abadi mengaku para TKS hanya memiliki data di tingkat puskesmas karena diangkat langsung oleh Kepala Puskesmas, di mana prosedur ini tidak memiliki SPTJM yang menjadi salah satu persyaratan wajib untuk para calon P3K yang mendaftar dan mengikuti seleksi. Dirinya mengaku perekrutan TKS tersebut sudah berlangsung cukup lama, di mana pengangkatan TKD tersebut sudah terjadi sebelum dirinya memimpin menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Namun sesuai dengan regulasi yang ada, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar akan mengoptimalkan agar bagaimana dapat mencari solusi terkait persoalan ini. Salah satunya adalah untuk tidak lagi merekrut TKS agar persoalan yang sama tidak lagi terjadi di kemudian hari. Ini saya rasa ini keterlaluan. Kenapa? Saya ketika masuk di rumah sakit tahun 2019 bulan Juli itu ada 16 orang tenaga TKS di rumah sakit. Tapi alhamdulillah begitu saya buka tenaga honor mereka masuk semua Pak. Jadi tidak ada lagi tenaga TKS. Maka saat saya bersihkan karena saya sudah tahu regulasi 2005 RB itu tidak boleh mengangkat, ya, tidak dibenarkan. Ya. Itu udah lama, itu waktu saya mengurus meninggal gitu, surat itu bulan 11 2005 saya ingat itu dilarang itu pemerintah daerah untuk mengangkat honor dalam bentuk apapun. Menyikapi hal ini, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kampar Ristanto menegaskan akan mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan persoalan ini. Dari pertemuan dengan pemangku kebijakan di Kabupaten Kampar, diketahui perlu adanya koordinasi yang harus diambil dan dilakukan. Salah satunya untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk memberikan solusi terkait persoalan ini. Jika mengacu pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024, ada regulasi yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan, di mana daerah sebenarnya tidak diwajibkan secara penuh untuk melengkapi kewajiban-kewajiban persyaratan tertentu kepada para pelamar P3K. Hal ini tentunya harus menjadi rujukan oleh pemerintah daerah saat melakukan tahapan seleksi P3K yang harus disesuaikan dengan regulasi yang seharusnya. Dan hal ini seharusnya dapat lebih disosialisasikan agar tidak salah persepsi dan menjadi persoalan di kemudian hari. Jadi kita sudah bertemu dengan warga dan masyarakat yang di Kampar terkait dengan P3K terus itu gelombang kedua. Dan hari ini tadi sudah diadakan pertemuan dari OPD, ada beberapa kesimpulan-kesimpulan untuk kelanjutannya ke depannya. Salah satunya kita mengacu kepada peraturan Kemenpan kemarin di 347. Di sana ada hal yang seharusnya tidak diadakan
di daerah. Di Kemenpan itu tidak disebutkan yang sifatnya di daerah mewajibkan. Maka dari itu acuannya tetap ke sana. Tetap ke sana dulu. Tadi dari hasil pertemuan juga sudah kita bahas, dan semoga nanti di beberapa hari ke depan solusinya kita sudah menemukan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk masuk di gelombang kedua. DPRD Kabupaten Kampar juga menargetkan agar para TKS Kabupaten Kampar dapat mengikuti seleksi P3K ke depannya sesuai dengan regulasi maupun rekomendasi yang saat ini masih diupayakan. Dari Kampar, Yogi Sastra dan Eka Putra melaporkan.